Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya teman-teman semua dengan channel saya Hernandi Official. Mudah-mudahan sharing kali ini bisa sangat bermanfaat buat kalian semua. Ini khususnya yang mempunyai cita-cita ingin membeli mobil secara cash ya. Bisa mobil, bisa motor, tapi kita fokuskan sajalah ke mobil aja ya. Nah, gimana caranya? Oke, kita akan sharing untuk kali ini. Kami beri judul atau beri tema saja ya. Untuk kali ini adalah beli mobil cash. Ya. Andalkan kekuatan pikiran untuk tarik uang dan rezeki. Ya. Nah, kenapa kita bicara tentang kekuatan pikiran, teman-teman semua ya? Karena kekuatan pikiran ini sangat luar biasa dahsyat ya, dan kita sudah membuktikannya. Hal ini tentu berkaitan dengan sifat dari rezeki itu sendiri. Kenapa? Karena rezeki itu adalah bersifat unlogik. Jadi saya sudah bicara di video-video sebelumnya ya teman-teman semua bahwa rezeki itu tidak bisa kita logikakan. Ya. Nah, sehingga cara menarik rezekinya pun harus dengan cara-cara yang unik ya, dengan cara-cara yang khas gitu ya. Kalau saya selalu punya optimis bahwa apa yang kita inginkan itu bisa tercapai ya. Cuma ada syaratnya ya. Oke, saya akan coba ada 4 langkah ya. Coba 4 langkah saja, ini yang kita simpelkan saja. Langkah yang pertama adalah jangan ragu dan jangan malu kita menentukan mobil apa yang diinginkan. Harus spesifik ya teman-teman semua ya. Harus spesifik gitu. Jangan, ya Allah saya minta mobil, mudah-mudahan bisa saya segera mendapatkan mobil gitu ya. Ya mobil apa? Ya. Jadi harus spesifik. Mereknya merek apa? Kemudian warnanya warna apa? Kemudian tahun berapa kita ingin mendapatkan mobil, tahun ini atau tahun depan atau 2 tahun lagi misalnya. Serta harganya berapa. Ya, jadi minta itu harus spesifik supaya yang dimintanya jelas gitu ya. Sekarang misalnya kalau kita minta sesuatu gitu ya kepada orang tua kita misalnya, atau minta bantuan kepada teman kita, saudara kita. Kan kalau nggak jelas kan bingung ngasihnya, mau ngasih apa. Minta bantuan dong, aku ya minta bantuan apa, harus jelas ya. Pinjemin uang, pasti ditanya pinjem uangnya berapa. Ya sedikasihnya aja, oh itu jangan harap dikasih ya. Jadi yang pertama adalah tentukan mobil apa yang diinginkan jelas. Kalau bisa dicatat oleh Anda ya. Catat, jadi mereknya merek apa, warnanya, tahun berapa kita ingin membeli mobil gitu ya, serta harganya berapa. Anda cek dulu deh ya, dicek dulu, sok dipikirkan dulu gitu ya sama kita gitu. Kalau kita sekarang belum punya mobil misalnya, ya udahlah saya pingin Avanza aja dulu. Nah bagi yang sudah punya Avanza, ya sudahlah saya pingin punya CR-V misalnya. Yang sudah punya CR-V misalnya pingin punya Mitsubishi Pajero Sport misalnya. Silahkan bebas ya. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah visualisasikan selalu di pikiran Anda. Bukan berarti dipikirkan kitanya diem, bukan ya. Maksudnya jangan sampai dilepaskan gitu. Saya pernah cerita tentang jembatan virtual ya. Jadi jembatan virtual itu adalah bagaimana menyambungkan keinginan kita yang ada di otak kita dengan sesuatu yang akan kita beli gitu ya, atau yang kita inginkan apa cita-cita kita. Itu disebut dengan jembatan virtual. Jadi jangan sampai jembatan virtualnya itu roboh di tengah jalan. Jangan sampai jembatan virtualnya itu putus gitu, putus sambung gitu ya. Visualisasikan di pikiran Anda. Nah, untuk memudahkan visualisasi, saya pernah mempraktekkan ini. Waktu itu saya ingin membeli sebuah kendaraan ya. Dulu saya masih punya ras ya, kemudian saya ingin membeli sebuah kendaraan CR-V ya waktu itu gitu. Jelas warnanya warna hitam, kemudiannya tahun berapa dan sebagainya. Saya sempat di printkan, saya lihat di Google, di print, kemudian
Saya sering kalau pagi-pagi kemudian saya tempel gitu ya di tempat yang boleh di tempat kerja kita misalnya ya. Biasanya orang di tempat kerja kita kan misalnya foto siapa gitu ya. Kalau saya sih foto itu aja, foto yang kita inginkan apa ya, misalnya kendaraan apa atau rumah apa. Tapi kita fokus kendaraan aja dulu deh ya ceritanya. Kendaraan, sehingga setiap pagi kita, oh iya ya, saya punya cita-cita ingin membeli sebuah kendaraan mobil ini. Ya Allah, semoga saya segera dapat mobil ini dengan cara cash. Sekali lagi teman-teman ya, dengan cara cash. Saya tidak menyarankan untuk membeli mobil itu dengan cara kredit pakai leasing ya. Kalau misalnya kenapa-kenapanya bisa lihat video-video saya sebelumnya ya, kenapa gitu. Jadi harus memvisualisasikan. Itu yang kedua, langkah yang kedua teman-teman ya. Malah saya dulu sering melihat gitu kan ya, foto mobilnya, kemudian saya di dalam pikiran saya, duh kayaknya enak ya kalau saya jalan-jalan menggunakan mobil ini, saya bayangin gitu ya. It's okay, nggak ada masalah itu ya. Itu akan lebih mendekatkan diri, rezeki mobil itu lebih mendekatkan diri lagi kepada kita gitu ya. Itu kita tarik ya, kita tarik rezekinya dengan menggunakan kekuatan pikiran kita. Kemudian yang ketiga adalah berani datang ke showroom, teman-teman semua ya. Harus memberanikan diri ke showroom. Aduh Pak Her, saya malu. Lah itu kendala kita ini. Kita ingin sesuatu tapi kita sendiri nggak berani melangkah. Padahal ke showroom itu nggak bayar. Ke showroom itu kan nggak usah bayar gitu kan, datang ke sana walaupun cuma bawa uang berapa ya oke, nggak ada masalah ya, datang memberanikan ke sana pasti dilayani dengan baik kok. Kita sentuh mobilnya gitu kan ya, kita lihat-lihat bagian dalamnya, kita lihat-lihat bagian mesinnya, kita tanya-tanya ini mobil harganya berapa, disitulah kita akan mulai tahu oh iya harganya sekian. Kalau ditanya misalnya, Pak, bisa nih Pak, kredit Pak, sekian. Oh enggak, saya pinginnya cash. Harus berani bilang begitu. Sehingga kekuatan pikiran kita supaya lebih mendekatkan diri lagi kepada rezeki yang akan kita dapatkan. Gitu ya. Kemudian Anda lihat-lihat bagian dalamnya, ya kita duduk-duduk. Gitu. Malah kalau bisa sih sampai test drive ya. Nah, kendalanya biasanya kita belum bisa. Nah, nanti kita bahas ke yang keempat gitu. Ya, minimal lihat-lihat dulu lah ya. Lihat-lihat dalamnya. Nah, ini akan menguatkan afirmasi kekuatan pikiran kita itu menjadi kenyataan, teman-teman semua. Jadi jangan merasa bahwa jangan malu. Aduh, malu saya untuk datang. It's wrong. Salah-salah besar, ya. Kita berani datang ke showroom, kita lihat-lihat, tanya harga. Jangan pernah menanya tentang cicilannya berapa. Nanti kekuatan pikiran kita akan terpecah kembali. Ya. Akan menjauh kembali. Jadi kita fokuskan, kita belinya cash. Teman-teman semua, ya. Nah, itu yang ketiga, ya. Silakan, nanti dicatat ya, yang ketiga Anda laksanakan. Yang ketiga. Semua nggak pakai duit, ini semua nggak pakai duit, ya. Semua hanya menggunakan kekuatan pikiran kita, ya. Mudah-mudahan rezekinya nanti akan semakin mendekat, semakin mendekat. Jangan pikirkan dulu rezekinya dari mana Pak, jangan pikirkan dulu itu. Nah, yang keempat adalah kita harus memantaskan diri kita, teman-teman semua. Kita harus memantaskan diri kita bahwa kita memang pantas menerima rezeki mobil baru yang kita impikan. Karena apa? Karena Allah itu hanya akan memberikan kepada orang-orang yang memang layak, kepada orang-orang yang memang pantas menerimanya, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita dianggap belum layak untuk menerimanya, ya nggak diturunkan rezeki itu. Mobil itu nggak akan diberikan kepada kita, orang kita dianggap belum layak kok. Orang kita dianggap belum pantas kok, gitu kan. Nah, bagaimana caranya untuk memantaskan diri bahwa kita ini adalah layak menerima mobil yang kita impikan? Saya tanya ya, sekarang Anda yang sudah menginginkan mobil,
Udah bisa nyupir belum? Ya. Waduh Pak, belum, berarti Anda belum pantas. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah Anda harus bisa nyupir dulu, harus bisa mengendarai mobil dulu. Bagaimana caranya? Ya belajar. Ya. Banyak tempat-tempat kursus ya, misalnya, atau ke temen lah ya. Kalau kursus kan mahal, misalnya ke temen lah yang udah punya kendaraan gitu ya. Tolong dong ajarin saya dong gitu kan ya, saya ingin punya mobil tetapi saya belum bisa nyetir. Jangan malu ya. Insyaallah teman-teman Anda akan mensupport kita ya, kalau memang teman baik. Kalau teman sejati ya begitu ya. Kemudian kalau sudah bisa nyupir, apa yang dilakukan? Ya bikin SIM. Ya. Bikin SIM misalnya ya, untuk dapat mobil untuk bisa nyupir itu kan Anda harus punya SIM nanti. Jadi setelah belajar Anda bikin SIM. Ya, SIM-nya jangan nembak, teman-teman ya. Jangan pernah nembak. Anda belajarlah ya. Tapi kalau Anda udah mampu untuk bisa, boleh lah ya misalnya. Tetapi Anda harus belajar benar gitu ya. Coba benar-benar nggak kita layak, nggak kita pantas nggak mendapatkan rezeki mobil itu. Jangan misalnya, ya maaf ya, mungkin ini bahasanya, bahasa orang-orang di luar sana sih bahasanya nembak gitu ya. Saya nggak tahu nembak itu kenapa ya kok bisa bahasa seperti itu. Tapi itulah yang beredar di masyarakat gitu teman-teman semuanya. Tapi saya sarankan jangan. Anda ikuti aturan yang berlaku, insya Allah kok. Ya, dengan jalur yang resmi, jalur yang biasa, sekarang mudah kok bikin SIM, nggak sulit. Nggak seperti zaman-zaman dulu gitu kan, ya sulit ya zamannya. Sekarang enggak loh, semua udah transparan ya. Semuanya udah mudah, serba digitalisasi semua. Pendaftaran bisa online. Membikin SIM juga bisa online, daftarnya kita tinggal datang nanti, nggak usah antri lama-lama ya. Nah. Jadi itu 4 langkah dulu ya, 4 langkah ya untuk Anda supaya bisa beli mobil cash secara cash ya, mobil impian Anda secara cash. Dan tolong jangan pikirkan rezekinya dari mana asalnya, karena rezeki itu akan menghampiri kita jika kita sudah dirasa pantas oleh Allah Subhanahu wa taala menerima mobil impian kita, teman-teman semua. Jangan khawatir. Buat Allah hanya sebuah mobil saja sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Tinggal kita sekarang, yuk mari bersama-sama untuk memantaskan diri kita, apakah kita ini sudah pantas belum untuk menerima mobil yang kita impikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kira itu saja dulu ya sharing untuk kali ini. Mudah-mudahan saya doakan semoga teman-teman semua yang ingin mendapatkan mobil secara cash bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah saya sharingkan. Semoga bermanfaat sharing kali ini, dan saya doakan mudah-mudahan semua teman-teman yang menginginkan mobil secara cash dapat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya, teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.